Polisi terlibat aksi kejar-kejaran dengan pengedar narkoba di Jalan Lintas Medan Tebing Tinggi, Sumatera Utara. 3 pelaku diringkus polisi. TNI akan mengirim pasukan perdamaian ke Gaza dengan prioritas Korps Kesehatan dan ZENI. Tanah bergerak di desa pada Sari Tegal, Jawa Tengah masih terus terjadi. Akibatnya jumlah warga yang harus mengungsi terus bertambah. Komika Panji Pragiwaksono menjalani sidang adat suku Toraja terkait materi stand up komedi pada 2013 lalu. Panji meminta maaf dan mengakui kesalahan saat membawakan materi mengenai ritual adat Toraja. Pemerintah mengumumkan diskon tarif angkutan dengan nilai total mencapai Rp911,16 miliar selama periode mudik Ramadan dan libur Lebaran tahun 2026. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam hari ini saudara. Komika Panji Pragiwaksono menjalani sidang adat suku Toraja terkait materi stand up komedi pada 2013 lalu yang dinilai menghina adat Toraja. Panji menerima sanksi adat dan menyampaikan permintaan maaf. Peradilan adat Toraja untuk Panji Pragiwaksono berlangsung di Tongkonan Kairo Sanggala Tanah Toraja. Panji meminta maaf dan mengakui kesalahan saat membawakan materi mengenai ritual adat Toraja. Panji menerima semua keputusan yang ditetapkan dalam sidang adat, termasuk sanksi memberikan 1 ekor babi dan 5 ekor ayam. Berdasarkan prosesi tadi adalah dengan tidak lagi menyakiti dan melukai dan mengganggu keharmonisan masyarakat serta alam Toraja. Jadi rasanya itu yang paling penting. Ketika pemberitaan teman-teman naik juga ke media, saya rasa masyarakat juga jadi mengerti betapa indahnya proses budaya di Toraja. Tapi terlebih lagi menggarisbawahi yang tadi Haris sempat katakan, mungkin masyarakat Toraja dengan tradisinya mencontohkan seharusnya dialog seperti inilah proses penyelesaian masalah yang baik gitu. Saudara, dari kasus kecelakaan yang menyebabkan seorang WNI meninggal, KBRI Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. KBRI Singapura memastikan sopir penabrak 2 WNI di Singapura telah ditetapkan sebagai tersangka di hari yang sama saat kejadian. Sesuai hukum Singapura, meski berstatus tersangka, sopir belum ditahan. Penahanan menunggu putusan dari pihak pengadilan. Pihak KBRI sudah langsung menghubungi SPF, Singapore Police Force, dan mendapat keterangan bahwa pelaku atau pengemudi sudah langsung ditahan saat itu juga. Namun itu tadi berdasarkan aturan di Singapura tidak bisa menahan seseorang sebelum adanya keputusan pengadilan selama 2 kali 24 jam ya, yaitu 48 jam. Jadi sementara ini statusnya masih tersangka namun tidak ditahan di polisi. Jadi dengan jaminan dia dibebaskan dalam bentuk jaminan. Itu masih menunggu proses penyelidikan berikutnya. Tentu dia akan dipanggil kembali untuk ditanyai lebih lanjut. Ya, kecelakaan maut terjadi di area parkir samping Kuil Gigi Buddha yang merupakan kawasan wisata di Singapura 6 Februari lalu. Sebuah mobil yang keluar dari lokasi parkir tiba-tiba hilang kendali dan menabrak WNI yang merupakan ibu dan anak saat keduanya sedang berjalan kaki. Korban berusia 6 tahun meninggal dunia, sementara sang ibu menjalani perawatan di Singapore General Hospital. Saudara, polisi terlibat aksi kejar-kejaran dengan pengedar narkoba di Jalan Lintas Medan Tebing Tinggi, Sumatera Utara. 3 pelaku diringkus polisi.
Awalnya polisi membuntuti para pelaku dan mengepung mereka, namun para pelaku yang mengetahui kedatangan polisi berusaha kabur. Aksi kejar-kejaran antara polisi dan pelaku terjadi. Polisi berhasil menangkap 3 pelaku dan menyita 5 bungkus narkotika jenis sabu seberat 500 gram. Barang bukti yang kami bisa amankan itu kurang lebih 1 buah tas dan ada 5 bungkus sabu yang masing-masing berisi 100 gram, jadi seluruhnya ada 500 gram dan 3 orang pelaku inisial F, R, dan J. Saudara, akibat diguyur hujan deras, sebuah tebing di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah longsor. Inilah detik-detik bencana tanah longsor yang terjadi di Dusun Cigadung, Desa Kalitlaga, Kecamatan Pangentan, Banjarnegara. Meski lokasi kejadian jauh dari permukiman warga, namun longsor membuat perkebunan warga rusak dan sebuah jalan di Pangentan amblas. Warga diimbau waspada jika hujan lebat kembali turun. Telah terjadi pergerakan tanah atau longsor di Doko Cigadung, Desa Kalitlaga. Perlu saya sampaikan bahwa untuk saat ini memang pergerakannya cukup signifikan dan lebih parah daripada 2 tahun yang lalu. Namun alhamdulillah untuk saat ini memang tidak menyentuh perkampungan, hanya sedikit ada pergeseran. Sementara tanah bergerak di Desa Padasari, Tegal, Jawa Tengah masih terus terjadi. Warga masih bertahan di pengungsian. Pengungsi korban tanah bergerak mengeluhkan keterbatasan sarana mandi, cuci, dan kakus MCK serta ketersediaan air bersih yang tidak sebanding dengan jumlah pengungsi. Bencana tanah bergerak di Tegal merusak rumah warga hingga infrastruktur. Pergeseran tanah juga terjadi di Kampung Skip, Kota Semarang, Jawa Tengah. Warga secara swadaya mendirikan tenda pengungsian di depan musola setempat untuk mengantisipasi jika nantinya kembali terjadi hujan yang mengakibatkan pergeseran tanah. Ya, fenomena tanah gerak di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah membuat ratusan rumah warga rusak dan warga juga harus mengungsi. Untuk membahas penanganan, mitigasi, dan langkah-langkah pemerintah, sudah bergabung bersama kami Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Gubernur. Selamat malam dari Kompas TV dan pemirsa sekalian. Baik, Pak Gubernur, informasi terkini. Jadi apakah saat ini masih terjadi Pak tanah bergerak di Desa Padasari, Tegal? Jadi perlu saya sampaikan rekan sekalian bahwa tanah bergerak ini tidak hanya di Tegal, itu di daerah Pemalang juga ada, Batang ada, Purbalingga ada. Yang ini semua harus melakukan suatu penanganan yang komprehensif. Jadi penanganan yang komprehensif itu apa? Apabila terjadi suatu bencana, maka bupati yang terkena adanya suatu kejadian, dia harus menentukan daerah tanggap bencana secara lokal, yaitu di kabupaten mana itu berada. Maka provinsi secara tidak langsung akan melakukan asistensi terkait dengan kegiatan itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang kita lakukan. Kita tidak hanya mengevakuasi masyarakat di tempat pengungsian, tetapi bagaimana masyarakat nanti bisa eksis kembali, bisa mandiri, serta bisa melakukan kehidupan secara normal. Maka secara tidak langsung, contohnya di wilayah Tegal, ini dampaknya sangat luar biasa sekali. Bahkan terhitung sampai hari ini, kita nanti harus merelokasi hampir mendekati angka 800 rumah. Jadi 800 rumah itu nanti akan kita pindahkan. Bupati sudah saya perintahkan untuk mencarikan tempat dan sudah dapat tempat di wilayah perhutani yang nantinya sudah disurvei tidak mungkin adanya tanah bergerak. Maka apa yang kita lakukan, begitu nanti kita sudah merelokasi tempat yang sifatnya huntara, maka di situ Dinas Sosial Kabupaten Kota Provinsi sudah melakukan pendataan by name, by address kepada masyarakat kita. Dari mulai mereka rumahnya ada berapa luas lahannya, kemudian apakah dia punya kebiasaan terkait dengan beternak-ternaknya yang hilang berapa, kemudian sekolah anaknya bagaimana dan lain sebagainya. Jadi untuk saat ini Pak Gub, langkahnya apa Pak Gub? Apakah udah dimulai pendataan tadi untuk warga di Padasari Tegal, Pak? Pendataannya? Jadi Tegal hari ini sudah 800 orang, Pak, atau 800 rumah yang nanti akan kita relokasi.
Jadi kita relokasi 800 data yang valid terhitung hari ini, yang nanti kita berikan di Huntara, Pak. Jadi hunian sementara yang nanti akan kita geser kepada hunian tetap. Demikian, Mas. Ini kan memindahkan relokasi, biasanya memindahkan pertimbangannya adalah lokasi yang lebih aman, kemudian mata pencaharian warga, Pak Gub ya? Ya, jadi begini, untuk memindahkan ke hunian sementara, maka dinas sosial kita harus melakukan pendataan, Pak. Jadi pendataan terkait dengan pekerjaan, kemudian terkait dengan sekolah anaknya, kemudian terkait dengan mata pencaharian, termasuk harta benda yang dia miliki akibat bencana itu betul-betul kita data sampai valid. Dan nanti dinas sosial provinsi, kabupaten, kota, termasuk provinsi akan melakukan spotting kegiatan itu, termasuk hunian sementara yang kita lakukan. Demikian, Mas. 800 rumah warga akan direlokasi ke tempat yang lebih aman. Namun sekarang yang saat ini dibutuhkan bagaimana kebutuhan dasar para pengungsi, Pak Gub? Sudah didata, sudah disalurkan seluruh kebutuhan termasuk pakaian anak-anak, kebutuhan lansia juga, obat-obatan, Pak Gub? Sudah, jadi di daerah Tegal ini sudah kita framing, satu, kesiapan terkait dengan dapur umum sudah kita siapkan. Yang kedua, posko kesehatan sudah kita siapkan. Yang ketiga, tempat pengungsian sudah kita siapkan. Dan yang tidak kalah pentingnya, anak-anak mereka yang di tempat pengungsian, sekolah pun sudah kita lakukan spotting. Artinya bahwa masyarakat yang kita geser kepada pengungsian betul-betul layanan dasar terpenuhi sambil menunggu hunian tetap atau hunian sementara yang sekarang lagi kita siapkan di seputaran tanah perhutani yang tidak terdampak. Demikian, Mas. Baik, untuk pengungsian jadi prioritas, ini perhatian juga dari pemerintah daerah sudah mulai disiapkan. Nah, untuk lahan, Pak Gub, lahan yang terdampak tanah bergerak ini ke depan akan dibuat seperti apa? Apakah dikembalikan, misalkan ada penanaman pohon-pohon, karena tadi kan 800 rumah warga direlokasi. Jadi untuk tanah yang bergerak, yang itu menimpa hampir 800 orang yang sekarang tidak bisa dipakai, tentu nanti akan kita pilihkan kemudian. Tapi prinsip itu nanti akan kita jadikan tempat, terutama adalah bagaimana kita menjaga lingkungan, baik itu dibuat tanaman atau hutan lindung yang seputaran ini merupakan tanah penguat agar nantinya tidak bergerak kembali. Demikian, Mas. Tadi Bapak sebutkan juga Pemalang, Tegal, Semarang, kan ada di Jawa Tengah beberapa wilayah terjadi tanah bergerak. Ini sebelumnya apakah ada kajian, Pak, untuk antisipasi mitigasi sebelum yang sudah disiapkan? Sebenarnya mitigasi ini sudah, dari Jawa Tengah itu ada beberapa hal yang menjadi bencana. Satu, ada tanah longsor. Dua, ada banjir. Tiga, rob dan lain sebagainya. Tetapi yang sekarang menjadi prioritas adalah bagaimana kita mitigasi terkait tanah-tanah yang bergerak. Akibat curah hujan yang terlalu tinggi, beberapa tempat terjadi ada pergerakan. Contoh misalkan Pemalang. Pemalang itu hampir 30 rumah harus kita lakukan relokasi. Kemudian Purbalingga itu 50 rumah kita lakukan relokasi. Kemudian Kabupaten Batang itu 20 rumah daerah Kerten harus kita lakukan relokasi. Sehingga para bupati wali kota dan saya sudah datang ke tempat-tempat yang nanti akan kita lakukan relokasi sambil mengedukasi kepada masyarakat kita agar betul-betul melakukan kewaspadaan apabila itu menjadi tanah bergerak, maka segera kita lakukan pergeseran. Prinsip untuk menyelamatkan masyarakat dulu yang paling utama. Demikian, Pak. Kami mendapatkan gambaran dari kajian ahli geologi bahwa ini tanah bergerak yang terjadi di Jawa Tengah ini bertahap ya, Pak Gub. Artinya tidak langsung besar, tidak langsung ada patahnya begitu besar. Nah, peringatan dini selama ini kepada warga seperti apa? Apakah ketika melihat tanah kecil ada retakan, mereka sudah langsung waspada? Jadi himbauan itu sudah kita lakukan, terutama TNI Polri kemarin sudah kita lakukan sosialisasi, terutama Babinsa, Babin Kamtimas, kemudian dengan BMKG kita serta unsur terkait untuk betul-betul memberikan peringatan dini kepada masyarakat kita kepada tempat-tempat yang menjadi potensi tanah itu bergerak. Contoh misalkan, pertama yang kita evakuasi daerah Tegal itu masyarakat kita susah. Maka setelah kita berikan pengertian, kemudian kita bantu dalam rangka pergerakan masyarakat di tempat pengungsian, baru mereka sadar bahwa itu adalah berbahaya. Contoh misalkan, Mas, kita mengevakuasi masyarakat itu tidak hanya masyarakatnya tok,
tetapi harta bendanya pun harus kita lakukan evakuasi. Sehingga tempat pengungsian di tempat tanah bergerak ini adalah menempatkan orang pada tempat pengungsian dan menempatkan harta bendanya mereka yang terdampak juga harus kita amankan. Sehingga hari inilah Baik, sayang sekali saudara pemirsa Kompas TV, tadi sambungan kami dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang menyatakan bahwa pemerintah saat ini sudah mulai menangani, pendataan juga sudah mulai dilakukan, ada 800 rumah yang akan direlokasi dari desa Padasari, Tegal, Jawa Tengah untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Tadi sempat gangguan. Baik, Pak Gub, tadi sempat terputus, tapi kami sudah menangkap bagaimana langkah prioritas yang juga dilakukan oleh pemerintah pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih Pak Gubernur untuk waktunya di Kompas Malam hari ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Ya, tadi disampaikan bahwa sudah ada penanganan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah soal tanah bergerak di Tegal, di antaranya 800 rumah warga akan direlokasi, saudara. Ya, saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saat ini kami mendapatkan informasi bahwa Kejaksaan Agung dikabarkan akan mengumumkan penanganan kasus dugaan korupsi limbah cair kelapa sawit, dan ini melibatkan beberapa orang yang menjadi tersangka. Ini kami tampilkan langsung bagaimana situasi terkini langsung dari Kejaksaan Agung. Kita akan sapa, kami juga saat ini sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Fedriska Ananda. Fedriska, selamat malam. Fedriska. Baik, kita akan kembali mencoba untuk bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda, dan ini adalah visual yang Anda saksikan adalah beberapa orang tersangka yang dibawa ke mobil tahanan Kejaksaan Agung. Ada 6 orang, jika kita lihat tadi secara berurutan ada 6 orang visual yang digiring ke dalam mobil tahanan Kejaksaan Agung. Kita akan kembali coba. Ada sapa jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda, yang memantau langsung bagaimana proses penanganan kasus dugaan korupsi penanganan limbah kelapa sawit di Kejaksaan Agung. Kita akan lihat, ini adalah visual, saudara, dan petinggi dari Kejaksaan Agung juga tampaknya akan menyampaikan keterangan persnya di Selasa malam hari ini, saudara. Sudah siap? Sudah? Siap? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Yang terhormat Pak Dirdik, Pak Kasubit Tipikor, serta rekan-rekan penyidik, ada Pak Koordinator, serta Kabid Medmas, beserta jajaran, dan saya hormati rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Pada malam ini ingin kami sampaikan, yang pertama kita ucapkan madad kepada puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat beraktivitas pada malam ini. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa sebagaimana teman ketahui, teman media, bahwa sekitar bulan Oktober 2025, tim penyidik Kejaksaan Agung telah melakukan penyidikan, di mana melalui serangkaian penyidikan yang mendalam, profesional, dan
akuntabel, serta tetap menjunjung prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah dengan melakukan beberapa pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan alat bukti, baik alat bukti surat dan alat bukti elektronik, di mana pada malam ini penyidik telah menetapkan 11 tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan ekspor CPO dan produk turunannya tahun 2022-2024. Bagaimana kasus posisi dan hal-hal lainnya, di sini kebetulan ada Pak Dirdik yang akan menyampaikan secara jelas. Silakan rekan-rekan media simak, dan kalau ada nanti pertanyaan silakan. Terima kasih. Silakan Pak Dirdik, waktu dan kesempatan. Terima kasih Pak Kapus Penkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini, hari Selasa tanggal 10 Februari 2026, tim penyidik dari Jampitsus berdasarkan surat penyidikan Jampitsus nomor 71 tahun 21 tanggal 21 Oktober 2025 telah menetapkan beberapa tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan dalam kegiatan CPO dan produk turunannya. Kasus posisinya adalah sebagai berikut secara singkat ya. Jadi pada kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 itu pemerintah Republik Indonesia memberlakukan kebijakan pembatasan dan pengendalian ekspor CPO. Itu sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan minyak goreng dalam negeri serta stabilitas harga bagi masyarakat. Jadi kebijakan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme Domestic Market Obligation atau DMO, di mana para produsen yang akan mengekspor CPO itu harus menyisihkan atau memprioritaskan beberapa persen produknya harus dijual di dalam negeri. Itu untuk CPO. Kemudian dalam rangka kebijakan tersebut, CPO ditetapkan sebagai komoditas strategis nasional yang secara kepabeanan diklasifikasikan dengan HS code tertentu, ya, contohnya HS code 1115. Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan adanya penyimpangan berupa rekayasa klasifikasi komoditas ekspor CPO, ya, yang secara substansi merupakan CPO berkadar asam tinggi yang sengaja diklaim sebagai POME atau PAO dengan menggunakan HS code yang berbeda, di mana HS code ini diperuntukkan bagi residu atau limbah padat dari CPO. Rekayasa klasifikasi tersebut itu tujuannya adalah untuk menghindari pengendalian ekspor CPO, sehingga komoditas yang hakikatnya merupakan CPO dapat diekspor seolah-olah bukan CPO dan terbebas atau diringankan dari kewajiban yang ditetapkan oleh negara. Hal ini terjadi karena adanya penyusunan dan penggunaan peta hilirisasi industri kelapa sawit yang belum berbentuk peraturan yang memuat komoditas serta spesifikasi teknis yang tidak dikenal dalam sistem klasifikasi internasional, akan tetapi tetap dijadikan acuan oleh aparat. Kemudian modus berikutnya adalah meloloskan ekspor CPO dengan menggunakan klasifikasi yang tidak sesuai dengan tujuan untuk menghindari pembatasan dan pelarangan ekspor CPO, menghindari DMO, serta mengurangi kewajiban pembayaran biaya keluar dan pungutan sawit yang seharusnya dipenuhi kepada negara, sehingga pungutannya menjadi jauh lebih rendah. Serta adanya kickback atau pemberian imbalan kepada oknum pejabat negara yang dilakukan untuk meluluskan proses administrasi dan pengawasan ekspor tersebut. Perbuatan penyimpangan tersebut menimbulkan dampak yang luas dan sistemik, tidak hanya terhadap keuangan negara, tapi juga terhadap tata kelola komoditas strategis yang di tengah rasa keadilan di dalam masyarakat, ya, yaitu diantaranya adanya kehilangan penerimaan negara
kemudian tidak efektifnya kebijakan pengendalian CPO, dan ketiga terganggunya tata kelola komoditas strategis nasional ini. Bahwa untuk kerugian keuangan negara dalam perkara ini itu masih dalam proses penghitungan oleh tim auditor. Namun demikian, berdasarkan perhitungan sementara oleh auditor kami, kerugian keuangan negara atau kehilangan penerimaan negara diperkirakan mencapai antara 10 triliun hingga 14 triliun rupiah. Itu baru kerugian keuangan negara dan belum merupakan potensi kerugian perekonomian negara yang sedang dihitung juga. Adapun para tersangka yang ditetapkan pada hari ini adalah: 1. Saudara LHB selaku Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non-Pangan dan Fungsional Analisis Kebijakan dan Pembinaan Industri Alimadya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 2. Saudara FJR selaku Direktur Teknis Kepabianan pada Ditjen Bea Cukai. Kemudian saudara MZ selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru. Kemudian itu 3 itu untuk penyelenggara negara. Kemudian untuk swastanya itu ada 8. Yang pertama adalah ES selaku Direktur PT SMP, PT SMA, dan PT SMS. Kemudian saudara ERW selaku Direktur PT BMM. Kemudian saudara FLX selaku Direktur Utama PT AP dan Head Commerce PT AP. Kemudian saudara RND selaku Direktur PT TAJ. Kemudian saudara TNY selaku Direktur PT TEO. Dan saudara VNR selaku Kepala Kantor Wilayah DJJB Bali, NTB, dan NTT yang sekarang ini. Kemudian RBN selaku Direktur PT CKK. Dan saudara ISR selaku Dirut PT MAS dan Komisaris PT SP. Para tersangka disangka melanggar pasal 603 junto pasal 20 huruf A atau C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang tidak pidana korupsi. Terhadap para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Kapus Penkum. Demikian, rekan-rekan, rasanya cukup jelas Pak Dirdik menyampaikan, tapi barangkali ada pertanyaan, terfokus pada kesepakatan ya untuk posisi kasus perkara ini aja. Silakan, kami beri kesempatan. Siapa? Dari Harian Merdeka, Pak Yudi, silakan. Oke. Jadi beberapa perusahaan yang saya sebutkan tadi, ya itu ada sekitar tadi ada 8 entitas atau 8 orang dengan entitas yang berbeda, ya. Itu ada sekitar 20-an perusahaan. Tapi itu pun masih kita teliti untuk 26. Nah, itu tapi masih kita teliti untuk perusahaan-perusahaan yang lainnya. Ya. Dari mana? Data-data. Basisnya perusahaannya di mana? Perusahaannya di mana itu satu lagi. Kan untuk DMO itu baru 2022 Maret ya Pak. Nah, itu cara penghitungan kerugian negaranya akan berbedakah? Soalnya kan dari 2022 sampai 2024 berarti 3 yang dilanggar. Pungutan ekspor, bea keluar, sama DMO tadi. Itu akan sejauh apa sih Pak kerugian negaranya? Terima kasih. Jadi kerugian negaranya adalah, khusus kerugian keuangan negara ya, itu adalah dengan pajak yang diturunkan. Jadi pajak yang diturunkan itulah pajak CPO, itu jauh lebih tinggi daripada pajak OME, jauh sekali lebih tinggi. Itu kerugian keuangan negaranya. Sedangkan kerugian perekonomian negaranya yang sedang kita hitung juga
itu dengan larinya CPO ke luar negeri, ya. Dengan demikian kuota untuk CPO untuk dijual di dalam negeri itu akan jauh berkurang dari yang seharusnya, ya. Karena DMO-nya tidak ditaati dengan adanya POMI. Itu Mas. Ya. Basis perusahaannya, ya ada yang ditaati. Ya, saudara, tadi kita simak bersama bagaimana keterangan pers yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung, dan di layar kaca yang kami tampilkan adalah 11 tersangka yang digiring ke mobil tahanan Kejaksaan Agung. Mereka diduga terjerat kasus korupsi rekayasa klasifikasi untuk keperluan ekspor CPO. Dari 11 tersangka, 8 diantaranya adalah pihak swasta, sementara 3 orang lainnya adalah pihak dari pemerintahan, termasuk dari Kemenperin dan juga Bea Cukai. Sejauh ini pendalaman dari Jampitsus bahwa ada 26 perusahaan yang masih didalami keterlibatannya dalam kasus ini. Sementara modus mereka adalah untuk menghindari pengendalian ekspor CPO serta mengurangi kewajiban pembayaran bea untuk ekspor sawit. Dan hingga saat ini, saudara, kerugian akibat kasus yang menjerat 11 tersangka ini diperkirakan antara 10 hingga 14 triliun rupiah. Breaking news. Ya, saudara, Kejaksaan Agung telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka di kasus rekayasa klasifikasi ekspor CPO. Dan breaking news Kompas TV, kami akhiri sampai di sini. Kompas Malam akan kembali sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Saudara, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan status kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran dengan kondisi kronis akan secara otomatis diaktifkan kembali selama 3 bulan. Menkes menyebut status peserta bantuan iuran BPJS Kesehatan akan diaktifkan ulang secara otomatis untuk masyarakat yang menderita penyakit kronis. Pengaktifan kembali kepesertaan BPJS PBI untuk pasien kondisi kronis akan berlangsung selama 3 bulan ke depan. Setelah itu Kemensos, BPJS, dan Pemda akan melakukan verifikasi apakah peserta benar-benar adalah target BPJS PBI atau bukan. Dan penyakit-penyakit itu kita sudah dulu semua orang yang tadinya akibat PBI akan direaktivasi otomatis. Jadi kalau dia punya penyakit-penyakit katastropik, kemudian kemarin PBI-nya keluar tidak aktif, itu akan otomatis direaktivasi. Jadi nggak usah data ke Puskesmas, nggak usah data ke Kementerian Sosial, otomatis akan langsung direaktivasi. Lamanya berapa? 3 bulan. Kenapa ada 3 bulan ini? Usaha kedua akan dicek apakah benar-benar mereka ini adalah targetnya PBI atau bukan. Seorang warga di Bandung, Jawa Barat, peserta BPJS Kesehatan PBI terpaksa melakukan pembayaran secara mandiri saat mengetahui kartu BPJS Kesehatannya tidak bisa digunakan saat berobat. Warga mengaku kartu BPJS Kesehatannya sudah tidak bisa digunakan ketika mengantar anaknya untuk berobat ke puskesmas. Ia terpaksa harus membayar Rp15.000 agar anaknya bisa berobat di puskesmas. Terakhir kali dirinya menggunakan kartu BPJS Kesehatannya pada November 2025 lalu. Ia berharap kartu BPJS Kesehatannya bisa kembali digunakan untuk berobat. Sempat nanya kenapa nggak aktif, ya ini katanya udah lama nggak dipakai, jadi nggak aktif. Kalau yang anak saya gitu. Alasannya gitu, udah lama nggak dipakai, nggak aktif. Oh, terus akhirnya berobatnya gimana deh? Berobatnya jadi bayar. Oh, jadi bayar. Jadi bayar ke puskesmasnya. Iya, sekarang jadi bayar 15.000.
15.000. Iya. Dinas Sosial Kota Bekasi baru mengaktifasi kembali sebanyak 475 peserta PBI BPJS dari 113.800 peserta PBI BPJS yang dinonaktifkan. Dari ratusan warga yang melakukan aktivasi, mayoritas adalah warga yang dalam tahap pengobatan mendesak sehingga membutuhkan pelayanan kesehatan. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi menjelaskan untuk mengaktifkan kembali kepesertaan, warga disarankan membawa KTP, kartu keluarga, surat rujukan pengobatan dari rumah sakit. Dengan kebijakan nasional untuk penonaktifan PBI CKN atau PBN ini, yang di Kota Bekasi ada 1.113.800 orang yang dinonaktifkan. Pelayanan yang sudah kita lakukan sejak tanggal 2 Februari kemarin sampai dengan hari ini tadi pukul 12 siang sudah ada sebanyak 475 usulan yang sudah diaktifasi oleh Kementerian Sosial dan BPJS. Sementara itu, 270.000 peserta penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan di Jakarta terdampak penonaktifan status kepesertaan yang berlaku pada 1 Februari lalu. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan Pemprov DKI akan menanggung biaya layanan kesehatan warga yang terdampak penonaktifan PBI. Biaya akan ditanggung sampai proses pemutakhiran data dari pemerintah pusat selesai. Apakah reaktivasi ini berjalan baik atau tidak, tetapi pemerintah Jakarta tetap harus hadir untuk kemudian mengatasi, menanggulangi kalau masyarakat yang katakanlah dari 270.000 itu terkena, pemerintah Jakarta harus memberikan pelayanan yang sama. Jakarta itu tetap akan meng-cover itu, karena Jakarta punya ruangnya. Untuk itu ada yang disebut segmen PBPUBP. Pemda, peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Jadi tetap akan di-cover di sana. Informasi berikutnya, Saudara. Ketua Komisi 1 DPR fraksi PD Perjuangan Utut Adianto memberi catatan soal rencana mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. Ia menyarankan tidak perlu mengirim banyak pasukan ke Gaza dengan zona pengamanan yang tidak begitu luas. Utut menyebut kehadiran pasukan di Gaza menunjukkan sikap Indonesia menjaga perdamaian dunia sekaligus mendorong kemerdekaan Palestina. Soal jumlah pasti pasukan ke Gaza, DPR menyerahkan pada pemerintah. Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut sebanyak 5.000 hingga 8.000 pasukan perdamaian akan dikirim ke Gaza dengan prioritas Korps Kesehatan dan ZENI. Intinya, hemat saya tidak perlu terlalu besar seperti yang 20.000 itu. Tentukan teman-teman di Kemhan sudah punya ukuran. Kalau jalur Gaza sempat saya pelajari itu luasnya 45 km persegi. Itu lebih kecil sedikit dari Jakarta Pusat. Siapa yang menjadi lead biar itu nanti ada rundingan di tingkat presiden. Tentu kita berdoa ini lebih seperti peacekeeping forces, penjaga perdamaian dan membantu percepatan perbaikan Gaza. Sementara itu, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita menjelaskan jumlah pasti pasukan yang dikirim masih menunggu keputusan akhir dari Presiden. Jenderal Tandio menambahkan TNI punya pengalaman terlibat dalam UNIFIL untuk pengamanan wilayah konflik. Sekarang masih dalam proses perundingan. Nanti mungkin kalau tidak salah minggu terakhir bulan Februari ini akan diputuskan berapa TNI nanti yang akan berkontribusi secara jumlah pasukan. Sampai sekarang kita sudah ada beberapa opsi untuk bisa kita berpartisipasi aktif terhadap perdamaian di Gaza. Secara pastinya menunggu keputusan dari akhir bulan inilah yang nanti akan ditandatangan langsung oleh Bapak Presiden. Pemerintah mengumumkan diskon tarif angkutan dengan nilai total mencapai 911,16 miliar rupiah selama periode mudik Ramadan dan libur Lebaran tahun 2026.
Puluhan pelajar yang tergabung dalam geng motor ditangkap polisi saat hendak tawuran. Dalam aksi itu, 1 unit sepeda motor dibakar, sementara 1 orang mengalami luka. Kobaran api menyala di sepeda motor yang dibakar oleh sejumlah siswa yang terlibat aksi tawuran. Warga yang melihat keributan sempat berusaha membubarkan perkelahian antar geng motor. 24 pelajar ditangkap polisi, sementara puluhan siswa lain melarikan diri. Polisi memeriksa intensif para pelajar yang ditangkap untuk menyelidiki motif. Ada beberapa kelompok pelajar yang diamankan di beberapa desa yang diduga berafiliasi dalam kegiatan geng motor yang akan melakukan tawuran. Sampai saat ini ada 24 orang yang sudah diamankan Polresta Cirebon maupun Polsek. Video aksi penganiayaan oleh 2 orang pria tak dikenal kepada ibu rumah tangga di Blora, Jawa Tengah viral. Diduga aksi penganiayaan terjadi karena masalah utang piutang. Dalam video terlihat 2 orang pria tak dikenal mendatangi rumah korban dan sempat mengancam korban. Dari hasil penyelidikan, polisi menyebut aksi penganiayaan terkait utang piutang. Pelaku mengaku emosi karena korban tak bisa menyicil utangnya di tempat pelaku bekerja. Usai dilakukan mediasi, pelaku dan korban akhirnya berdamai. Mediasi Polsek Buda sudah melakukan klarifikasi dan selanjutnya kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi dan mereka memutuskan untuk janjian tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Saudara, pemerintah mengguyur insentif Lebaran 2026 berupa diskon tarif angkutan dengan nilai total mencapai 911,16 miliar rupiah selama periode mudik dan libur Lebaran tahun 2026. Total sebesar 911,16 miliar rupiah digunakan untuk diskon transportasi meliputi tiket kereta api, kapal laut, dan pesawat. Rincian diskon tarif tersebut berupa diskon 30% tiket kereta api dan angkutan laut, serta 17 hingga 18% diskon tiket pesawat ekonomi tujuan domestik. Khusus untuk di tempat ini, PT Kereta Api, itu untuk perjalanan periode tanggal 14 sampai dengan 29 Maret 2026, diberikan diskon tarif sebesar 30%. Sekali lagi 30% dari harga tiket, targetnya 1,2 juta penumpang. Kemudian angkutan laut, PT Pelni, untuk periode 11 Maret sampai dengan 5 April, diskon tarif sebesar 30%. Angkutan udara untuk periode 14 sampai 29 Maret 2026 dengan diskon tarif antara 17-18% untuk kelas ekonomi dan perjalanan dalam negeri. Polisi memastikan pria yang sempat viral diduga menggotong jenazah di kawasan Tambora, Jakarta Barat ternyata menggotong seekor biawak. Polisi memastikan pria yang sempat viral diduga menggotong jenazah di kawasan Tambora, Jakarta Barat ternyata menggotong seekor biawak. Polisi memastikan benda yang dibawa pelaku bukanlah jenazah, melainkan seekor biawak. Pria tersebut hendak menjual biawak dan dibungkus menggunakan karung putih. Polisi pun akhirnya melepaskan pelaku. Kemudian Polsek dan Polres Metro Jakarta Barat bergerak cepat untuk mengecek TKP dan menyisir CCTV di wilayah. Dan pada akhir kesimpulan kami menemukan bahwa di video tersebut merupakan biawak yang masih hidup. Rencananya biawak tersebut ingin dijual di wilayah Taman Sari, Jalan Mangga Besar. Seorang warga desa Cerucuk Belitung, Kepulauan Bangka Belitung ditemukan tewas di kolam bekas galian tambang timah. Korban tewas diterkam buaya saat sedang mandi di kolam bekas tambang bersama sang anak. Seorang pria ditemukan tewas diterkam buaya di kolam bekas galian tambang timah.
Peristiwa itu bermula saat korban bersama anaknya mandi di kolam bekas tambang timah. Tiba-tiba seekor buaya muncul dari dalam air dan langsung menerkam korban. Anak korban langsung berlari meminta tolong warga sekitar. Tim SAR sempat kesulitan mengevakuasi jenazah korban karena masih dalam penguasaan buaya. Hingga akhirnya jenazah berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi korban yang diterkam buaya di Desa Cerucuk. Alhamdulillah korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggalnya. Selanjutnya korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Tanjung Pandan. Warga diimbau waspada saat beraktivitas di sekitar kolam bekas tambang untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Belitung, Kepulauan Bangka, Belitung. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam.